Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku dengan Ibu Emma di PT An-Namiroh Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami. Berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku mau membahas beberapa wajib haji yang harus dikerjakan oleh jamaah haji. Oke, tapi sebelumnya subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Masih bahas soal haji ya. Kali ini bahas beberapa wajib haji yang harus dikerjakan oleh jamaah haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang harus dikerjakan oleh orang Islam yang mampu ya, dengan berziarah ke Ka'bah pada bulan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di padang Arafah. Dan beberapa wajib haji yang harus dikerjakan oleh jamaah itu ada beberapa ya. Perkataan wajib dan rukun biasanya berarti sama ya, tetapi di dalam urusan haji ini ada perbedaan yang sebagai berikut. Untuk rukun itu ya sesuatu yang tidak sah haji melainkan dengan melakukannya, dan ia tidak boleh diganti dengan dam atau menyembelih binatang. Sedangkan untuk wajib haji ini sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung padanya dan boleh diganti dengan menyembelih binatang. Jadi kalau rukun haji itu kalau tidak dikerjakan itu tidak sah ya. Jadi tidak sah dan tidak boleh diganti dengan menyembelih binatang. Kalau wajib haji itu boleh diganti dengan, misalkan ada yang tertinggal, boleh diganti dengan menyembelih binatang, tapi tetap harus diganti dengan menyembelih binatang. Itu perbedaan rukun haji dan wajib haji. Ihram dari miqatnya. Yang pertama, wajib haji itu pertama adalah ihram dari miqat, tempat yang ditentukan dan masa tertentu. Itu namanya ihram dari miqat. Ketentuan masa miqat zamani ialah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 bulan haji ya. Jadi ihram haji wajib dilakukan dalam masa 2 bulan 9,5 hari. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Al-Baqarah 197. Tafsir sahabat tentang bulan-bulan yang dimaksud itu menurut Ashar Ibnu Umar adalah bulan haji itu ialah bulan Syawal, Zulqaidah, dan 10 hari bulan haji. Riwayat Bukhari. Ketentuan tempat makani di Mekah ya ialah miqat, tempat ihram orang yang tinggal di Mekah. Berarti orang yang tinggal di Mekah hendaklah ihram dari rumah masing-masing. Dan yang kedua, Zulhulaifah ialah miqat, tempat ihram orang yang datang dari Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga, Jufah ialah miqat, tempat ihram orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Jufah adalah nama suatu kampung di antara Makkah dan Madinah. Kampung itu sekarang telah rusak ya dan roboh. Kampung yang dekat padanya ialah Rabik,
Orang-orang yang datang dari negeri-negeri tersebut sekarang mulai ihram apabila mereka telah melalui atau sejajar dengan Rabi. Yang keempat, Yalamlam adalah nama suatu bukit dari beberapa bukit Tuhama. Bukit ini adalah mikot orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Orang-orang yang datang dari Indonesia dan India, apabila kapal mereka telah setentang dengan bukit Yalamlam, mereka telah wajib ihram. Jadi orang Indonesia, orang India itu wajib ihramnya itu di Yalamlam, di bukit Yalamlam. Dan yang kelima, Qornul Manazil adalah nama sebuah bukit, jauhnya kira-kira 80.640 km dari Mekah. Bukit ini merupakan mikot yang datang dari arah Najdil Yaman dan Najdil Hijaz, serta orang-orang yang datang dari negeri-negeri yang sejajar dengan itu. Dan untuk yang selanjutnya, yang ketujuh ya, Zatu Irqin adalah nama kampung yang jauhnya kira-kira 80.640 km dari Mekah ya. Kampung ini merupakan mikot tempat ihram orang yang datang dari Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu. Yang terakhir, bagi penduduk negeri-negeri yang ada di antara Mekah dan mikot-mikot tersebut, mikot mereka ialah negeri masing-masing. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW telah bersabda, telah menentukan tempat wajib ihram bagi tiap-tiap penduduk, yaitu bagi ahli Madinah ialah Zulhulaifah, bagi ahli Syam ialah Jufa, dan ahli Najd ialah Qornul Manazil, dan bagi ahli Yaman ialah Yalamlam. Beliau bersabda, tempat-tempat itu untuk penduduk negeri-negeri tersebut dan orang-orang yang datang ke negeri-negeri itu yang bermaksud akan beribadah haji dan umrah. Adapun orang-orang yang negerinya lebih dekat ke Mekah dari tempat-tempat tersebut, maka mikotnya negeri masing-masing, sehingga bagi ahli Mekah mikot mereka negeri Mekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jabirin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muhillu ahlil aryaqi datul irqin. Rawahul Muslim. Nabi besar sallallahu alaihi wasallam berkata, mikot ahli Irak ialah Jatu Irqin. Riwayat Muslim. Barang siapa yang datang ke Mekah dengan maksud hendak beribadah haji atau umrah, maka apabila ia sampai dalam perjalanannya ke tempat tersebut atau setentang dengan tempat-tempat itu, ia sudah wajib ihram, berniat. Kalau tidak, ia wajib membayar dam atau membayar denda, yaitu memotong seekor kambing yang sah untuk korban. Perkara denda ini akan saya jelaskan di kemudian ya. Dan yang kedua, berhenti di Musdalifah. Tadi yang pertama ihramnya, yang kedua berhenti di Musdalifah. Sesudah tengah malam di malam hari raya haji, sesudah hadir di padang Arafah, maka apabila ia berjalan dari Musdalifah tengah malam, ia wajib membayar denda dam. Nomor 3, melontar Jumratul Aqobah pada hari haji. Dari Jabir, ia berkata, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melontar jumrah dari atas kendaraannya pada hari raya. Lalu beliau bersabda,
Hendaklah kamu turut cara ibadah seperti yang aku kerjakan ini, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui apakah aku akan dapat mengerjakan haji lagi sesudah ini. Riwayat Muslim dan Ahmad. Dan yang keempat, melontar 3 jumrah. Jumrah yang pertama, kedua, dan ketiga, jumrah Aqobah, dilontar pada tanggal 11, 12, 13 bulan Haji. Tiap-tiap jumrah dilontar dengan 7 batu kecil. Waktu melontar ialah sesudah tergelincirnya matahari pada tiap-tiap hari. Jadi tiap tanggal 11, 12, 13 itu kita melontar 7 batu kecil ya, sesudah tergelincirnya matahari. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tinggal di Mina selama hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Haji. Beliau melontar jumrah apabila matahari telah condong ke sebelah barat. Tiap-tiap jumrah dilontar dengan 7 batu kecil. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Orang yang sudah melontar pada hari pertama dan kedua, kalau dia ingin pulang, tidak ada halangannya lagi. Kewajiban bermalam pada malam ketiga dan kewajiban melontar pada hari ketiga hilang darinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi." Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Al-Baqarah 203. Dan untuk syarat melontar ya, yang pertama, melontar dengan 7 batu. Dilontarkan satu persatu ya, jangan semuanya geledak gitu. Jadi satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 batu satu-satu kalau melontarkan. Yang kedua, menertibkan 3 jumarah, dimulai dari jumrah yang pertama dekat Masjid Kifa, kemudian yang di tengah, dan sesudah itu yang akhir jumrah Aqobah. Yang kedua, menertibkan 3 jumrah, dimulai dari jumrah yang pertama dekat Masjid Kifa, kemudian yang di tengah, dan sesudah itu yang akhir jumrah Aqobah. Yang ketiga, alat untuk melontar adalah batu kerikil ya, dan batu kecil. Tidak sah melontar dengan selain batu. Orang yang berhalangan tidak dapat melontar, sedangkan halangannya itu tidak ada harapan akan hilang dalam masa yang ditentukan untuk melontar. Maka orang tersebut hendaklah mencari wakilnya, sekalipun dengan jalan mengupah. Orang yang tidak melontar sehari atau 2 hari harus menggantinya pada hari lain, asal masih masa yang ditentukan untuk melontar, yaitu tanggal 10 sampai 13 bermalam di Mina. Bermalam di Mina berdasarkan atas perbuatan Rasulullah SAW. Dari Aisyah, Nabi SAW telah tinggal di Mina selama hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Haji. Beliau melontar jumrah apabila matahari telah condong di sebelah barat. Tiap-tiap jumrah dilontar dengan 7 batu kecil. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dan yang keenam, tawaf wada. Tawaf sewaktu akan meninggalkan Makkah. An Ibni Abbasin umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haiz.
Manusia diperintahkan supaya mengakhiri pekerjaan haji mereka di Mekah ialah tawaf, kecuali perempuan yang sedang dalam keadaan haid tidak berarti dengan tawaf. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Nah, itu ya penjelasan dari wajib haji, beberapa wajib haji yang harus dikerjakan jamaah haji. Oke, semoga mudah dipahami ya dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya yang mau melakukan ibadah haji. Oke, dan yang belum kepanggil untuk ibadah haji semoga lekas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk Bapak Ibu yang kelamaan menunggu haji reguler ya, karena waktunya yang puluhan tahun ini di PT An-Namirah ada harga haji plus haji percepatan yang harganya ekonomis terjangkau ya. Untuk haji plus yaitu sekitar 160 juta berangkat di tahun 2024 untuk Bapak Ibu yang menginginkan haji percepatan di tahun 2024. Oke, WA di bawah ini. Dan untuk harga umroh mulai dari 25 juta saja, dan ini ada umroh promo 30 hari ya. Ini harganya murah sekali, 35 jutaan full 30 hari di Tanah Haram. Oke, bagi Bapak Ibu yang menginginkan haji dan umroh bersama kami, silakan hubungi kami. Akan datang suatu waktu mampu tapi tidak mau tapi sudah tidak mampu. Maka niatkan dan sempatkan untuk Bapak Ibu yang mau pergi haji maupun umroh. Insya Allah Allah akan mampukan. Mumpung masih sehat, ada rezeki dan ada umroh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci yang mulia Allah, segala sanjungan untukmu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Di mana kita? An-Namirah, An-Namirah, An-Namirah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.